Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dialah Zat yang telah menciptakan bumi dan langit beserta seluruh isinya. Dialah Zat yang telah menciptakan kita, menghidupkan kita, memelihara kita, dan mematikan kita di saat yang telah Dia tentukan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada manusia mulia yang dicintai langit dan disayangi bumi dan tentunya dirindukan oleh seluruh umatnya. Dialah Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dewan juri yang Raisa muliakan, perkenalkan, saya Raisa Nur Adila Putri Robiana, peserta Daiyah Muda IOTS Islami Kontes SMA IT Al-Ukhuwah, utusan dari SMP IT Al-Majid Subang. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu adalah seorang pemuda pemberani. Bahkan dia adalah orang pertama yang menumpahkan darah di jalan Allah. Sa'ad adalah seorang bad boy di masanya, anak bangsawan Bani Zuhrah yang justru gaulnya dengan budak-budak dan orang-orang lemah. Bahkan dia menyebutkan dirinya sebagai Nahnu Ar-Radilil Quraisy, gembel-gembelnya Quraisy. Ketika pertama kali masuk Islam, saat itu usianya baru 17 tahun. Cobaan keimanan yang diterimanya berasal dari ibunya sendiri. Sang ibu tidak suka ketika Sa'ad masuk Islam. Sa'ad adalah seorang pemuda yang sangat patuh dan taat kepada ibunya. Sedemikian dalam sayangnya Sa'ad kepada ibunya, sehingga seolah-olah cintanya hanya untuk sang ibu yang telah memeliharanya sejak kecil hingga dewasa, dengan penuh kelembutan dan berbagai pengorbanan. Ibu Sa'ad bernama Hamnah binti Sufyan, adalah orang yang sangat setia kepada agama nenek moyangnya, penyembah berhala. Ibunya sangat marah dengan keislaman Sa'ad. "Wahai Sa'ad, apakah engkau rela meninggalkan agamamu dan agama bapakmu untuk mengikuti agama baru itu? Demi Allah, aku tidak akan makan dan minum sebelum engkau meninggalkan agama barumu itu," ancam sang ibu. Sa'ad menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan agamaku." Kemudian, untuk membujuk Sa'ad agar meninggalkan agama Islam, ibunya mogok makan berhari-hari. Sang ibu mengetahui persis bahwa Sa'ad sangat menyayanginya. Ibunya mengira hati Sa'ad akan luluh jika melihatnya dalam keadaan lemah dan sakit. Ia tetap mengancam akan terus melakukan mogok makan. Melihat ibunya yang kian letih karena kelaparan, Sa'ad bin Abi Waqqas menyatakan dengan santun agar ibunya tidak memaksanya kembali ke agama lamanya. Ia pun berkata pada ibunya, "Wahai ibu, demi Allah, seandainya ibu mempunyai 100 nyawa, lalu satu persatu nyawa ibu akan meninggal, aku tidak akan meninggalkan agama ini sedikit pun. Makanlah wahai ibu, jika ibu menginginkannya, jika tidak, itu juga pilihan ibu." Melihat keteguhan hati Sa'ad bin Abi Waqqas, ibunya pun menghentikan aksi mogoknya dan berusaha menerima keputusan anaknya. Berkat kejadian inilah, Allah pun menurunkan ayat 15 dari surah Luqman yang membenarkan sikap Sa'ad bin Abi Waqqas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilmu fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau menaati keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Kisah di atas mungkin bisa menjadi inspirasi bagi kita semua, bagaimana seorang anak muda yang begitu teguh dalam pendiriannya hanya menyembah Allah. Kita bisa meniru keteladanan sahabat Rasul tersebut untuk kita aplikasikan pada masa kini. Ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Dan saat ini, di seluruh belahan bumi, khususnya di negeri tercinta ini, geliat kebangkitan pemuda sudah terasa. Pergerakan pemuda sudah terasa begitu booming. Ruh anak muda
yang dinamis, aktif, bergaul, dan penuh dengan ekspresi kemudaan. Seakan menjadi sebuah tren pemuda saat ini. Kalau dulu ibadah itu adalah sebuah ritual upacara menurut anak muda, tapi kini ibadah menjadi sebuah tren yang mengasihkan. Para dai berupaya mengemas dakwahnya masuk ke dalam bahasa remaja. Dulu almarhum Ustadz Jeffrey Al-Bukhari sangat fenomenal dengan gaya dakwahnya yang kekinian, dengan diikuti oleh dai yang lainnya. Para duat dan dai muda mulai menjamur dengan kemasan dan style yang berbeda-beda. Misalnya, skateboard dulu baru nanti ngaji. Reading jalan-jalan naik motor, lalu buka pengajian. Apakah ini pertanda kebangkitan pemuda? Ya, semoga ini adalah kebangkitan pemuda dan juga menjadi pertanda bangkitnya dinul Islam. Seperti kata pepatah, Syubhanul yaum, rijalul ghad. Pemuda hari ini, pemimpin masa depan. Hadirin rahimakumullah, terakhir, saya berharap semoga anak muda saat ini bisa menjadi barometer kemajuan bangsa dan agama di masa yang akan datang. Tentunya dengan bimbingan dari para asatiz yang mengerti kebutuhan para pemuda milenial. Demikian, semoga bermanfaat. Unzur makila wala tangzur makola. Jangan melihat siapa yang berbicara, tapi lihatlah apa yang dibicarakannya. Billahi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.